Shalom, saya bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita beribadah. Ya, di sini di lantai 2 sana ada juga beberapa saudara dan juga ada saudara-saudara yang di rumah. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang satu pokok, yaitu berubah di hadapan hadiratnya. Berubah dalam hadiratnya. Saudara, sini tulis ayatnya Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, kata berubah bagi beberapa orang indah, diinginkan perubahan. Tapi bagi beberapa orang lainnya, dia nggak mau berubah. Orang yang tidak puas pada hidupnya, ingin perubahan. Orang yang merasa dia diperlakukan tidak adil, ingin perubahan. Tapi orang yang sudah nyaman dengan keadaannya, dia tidak mau berubah. Ya, dia nggak mau berubah. Dia maunya tetap dalam keadaan yang demikian. Tapi saudara-saudara, mau tidak mau berubah di dunia ini semua orang pasti berubah. Menjadi makin tua, menjadi makin jelek, lalu mati. Jangan seperti dunia ini. Yang tadi saya katakan itu adalah seperti dunia ini. Tuhan memerintahkan saudara berubah. Tuhan memerintahkan saya berubah. Titiknya bukan kita tidak puas akan diri kita sendiri. Dunia ini ingin berubah karena kalau dunia ini ingin berubah karena mereka tidak puas dengan dirinya sendiri. Kalau sudah puas dengan dirinya sendiri, dia tidak mau berubah. Tapi saya dan saudara, orang-orang sudah ditebus Tuhan, kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita sudah diselamatkan. Saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak puas. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak puas. Bandingkan saja dengan kehidupan di luar Tuhan. Kehidupan lama saudara di luar Tuhan dan kehidupan sekarang di dalam Tuhan. Jadi titik pangkalnya bukan karena kita tidak puas. Kita berubah karena Tuhan menghendakinya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu perintah. Saya berubah. Saudara berubah. Sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan. Karena Tuhan memerintahkan. Ya saudara, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Gini saudara, perubahan kita di dalam Tuhan, slide berikutnya. Perubahan kita di dalam Tuhan itu perubahan berarti bertumbuh. Kalau saya berubah di dalam Tuhan, itu artinya saya bertumbuh. Ada yang berubah tapi mundur, itu namanya bukan berubah. Itu namanya, ya berubah juga tapi perubahan yang negatif. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah berubah yang bertumbuh. Mungkin kita baru lahir baru, kita itu seperti ini, masih seperti kecambah. Tapi kita ini kan bertumbuh terus, tempatnya nggak ada. Harusnya menjadi pohon yang besar. Bertumbuh terus, ini berubah. Kan ini sama ini kan berubah. Ini sama ini apalagi jauh bedanya. Waktu jadi percaya dulu, lahir baru, dan sekarang harus berubah. Bukan dulu lebih berapi-api, sekarang melempem. Tapi dulu berapi-api, sekarang lebih berapi-api, tapi dulu berapi-apinya kekanak-kanakan, sekarang berapi-apinya lebih dewasa. Lebih dewasa, makin dewasa dalam Tuhan. Bertumbuh saudara, ini adalah berubah. Dan di mana kita bisa berubah seperti ini?
Di hadirat Tuhan, tidak ada tempat lain di mana kita bisa berubah. Di hadirat Tuhan. Slide berikutnya. Ini sekarang kita dalam hari-hari di antara kenaikan Tuhan Yesus, peringatan kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta. Hari-hari Pentakosta. Saudara, maka saya ambil ilustrasinya ini. Murid-murid itu sudah 3,5 tahun mengenal Tuhan Yesus. Kemana-mana, pokoknya ikut aja sama Tuhan Yesus, melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus, diutus oleh Tuhan Yesus, berangkat menginjil, melayani, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan semuanya mereka sudah lakukan. Tapi pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, keluar belangnya, keluar kenyataannya, bahwa karakternya masih belum berubah. Penakut. Ya, kita itu diminta Tuhan sebetulnya menjadi orang yang berani, tapi bukan nekat. Kalau nekat tidak pakai hikmat, kalau berani itu ada hikmatnya. Saudara, penakut, murid-murid itu penakut. Buktinya apa? Lari semua. Waktu Tuhan Yesus disalib, ada 11 rasul itu tidak ada satupun yang ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Yang ada justru perempuan-perempuan. Nah, saudara-saudara, ini satu kenyataan yang harus membuat sadar orang laki-laki, bahwa seringkali orang laki kerasa lebih kuat, tapi orang perempuan lebih berani seringkali. Nah, jadi jangan anggap sepele orang perempuan tuh. Ya, orang perempuan seringkali lebih berani, saudara, dibandingkan orang laki. Nah, ini yang 11 ini penakut, lari kabeh. Bukan cuma lari, dikatakan sembunyi di dalam ruangan yang terkunci karena takut pada orang Yahudi. Sembunyi, singitan. Sejak Tuhan Yesus ditangkap, disalib, mati, sampai hari Minggunya waktu Tuhan Yesus dibangkitkan, dia sembunyi. Siapa yang tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit? Ya perempuan-perempuan tadi. Ya perempuan-perempuan tadi. Jadi saya harapkan perempuan-perempuan memang berperan yang lebih besar di dalam gereja ini. Tuhan memakai juga orang-orang perempuan. Saudara, murid-murid itu begitu. Tapi mereka berubah. Makanya saya bilang jangan ada yang kena COVID ya. Kalau habis kena COVID itu tenggorokan kering terus, lalu batuk-batuk. Ya, ini peringatan ini bukan karena enak Pak John kena COVID gitu ya. Lalu saya enak, saudara tidak boleh enak. Kalau mau ngerasakan ya boleh juga. Tapi saya bilang jangan. Ya, ini tenggorokan kering terus, sebentar-sebentar batuk. Nah, kembali kepada rasul-rasul tadi. Rasul-rasul ini berubah. Dalam 50 hari ke depan sejak Tuhan Yesus dibangkitkan, mereka berubah. Mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Setelah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Saya ulangi lagi. Setelah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Saudara, kita tidak beribadah pada salib. Ini ada salib ini enggak? Enggak ada ya. Kita tidak beribadah pada salib. Ada enggak ada salib? Kita beribadah pada Tuhan. Pada Tuhan yang bangkit. Makanya kalau saudara lihat salib orang Kristen, itu salib nggak ada yang tergantung di situ. Bedakan aja, lihat aja. Kalau saudara lihat di salib di gereja-gereja Kristen, itu salib nggak ada orang yang tergantung di situ. Karena kita ini beribadah kepada Tuhan yang bangkit. Tuhan yang bangkit itu punya kuasa untuk berubah. Siapa yang mau berubah, yang mau taat pada perintah Allah, datang pada Tuhan yang
bangkit. Datang pada Tuhan yang hidup. Saya lanjutkan, supaya nggak terlalu lama. Slide berikutnya. Jadi saudara, selama 40 hari setelah Tuhan Yesus dibangkitkan, 11 rasul ini berada di hadapan hadirat Tuhan yang bangkit. Sebelum itu memang Tuhan banyak bekerja di luar, di dunia, bersama-sama dengan murid-muridnya banyak melayani orang-orang di luar. Tapi setelah kebangkitannya Tuhan memusatkan perhatian pada murid-muridnya ini, 11 orang ini, selama 40 hari. Slide yang tadi. Nah, ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, nah ini memang saya sengaja kutip ayat berikutnya ini yang rada bisa dibilang nggak ada kaitannya secara langsung dengan pembicaraan hari ini, karena itu saya mau nyempal dulu di sini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, siapa yang makan bersama dengan mereka? Yesus yang bangkit. Ada dua hal. Yesus yang bangkit itu betul-betul bangkit sebagai manusia. Kalau roh nggak makan. Kalau nggak percaya lihat aja suguhan-suguhan di mana-mana itu kan tetap aja dipasang di perempatan. Kalau nggak ada yang ngambil ya sampai 7 tahun yang akan datang ya tetap di situ aja. Ya nggak? Di mana-mana tetap gitu aja. Tapi Tuhan Yesus dia makan. Artinya dia memang bangkit. Tapi yang kedua yang perlu saudara perhatikan. Di hadapan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka makan bersama. Saya mau tekankan ini, di dalam masa-masa susah ini, saya mau tekankan pada saudara-saudara. Kalau saudara ada bersama dengan Yesus yang bangkit, pasti saudara makan. Ya, tidak mungkin di rumah tidak ada makanan. Kalau di rumahmu ada Yesus yang bangkit. Tapi kalau di rumahmu tidak ada Tuhan, Tuhannya cuma digantung di dinding, kan ada hiasan-hiasannya toh. Tuhannya itu cuma digantung di dinding aja, tapi sebetulnya tidak ada Tuhan di situ. Ya ada banyak kekurangan. Ada banyak kekurangan dalam kehidupan. Tapi kalau ada Yesus yang bangkit di situ bersekutu dengan engkau, pasti ada makan. Baca dalam Alkitab. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia kan tanya, kamu punya makanan apa? Katanya gitu. Kamu punya makanan apa? Ada ikan goreng sepotong. Dikasihkan. Di tepi Danau Tiberias, Tuhan Yesus kembali datang kepada murid-muridnya dan tanya, anak-anakku, kamu punya makanan apa? Tidak ada. Maka Tuhan kasih makanan, bukan? Ya. Lalu Tuhan makan pagi bersama dengan muridnya. Dan sebelum naik ke surga juga dikatakan ia makan bersama-sama dengan mereka. Camkanlah, kalau ada Yesus di rumahmu, mustahil tidak ada makanan. Mustahil tidak ada makanan. Cuma saya sedih. Saya seringkali diminta doa, bukan mengundang Tuhan hadir di rumah. Om, di rumah saya ada setan. Saya pengen tahu kalau ada hamba Tuhan yang diundang ke rumah seorang jemaat. Puji Tuhan, om di rumah saya sekarang ada Tuhan Yesus, mari datang doa di rumah saya. Belum pernah tuh. 50 tahun lebih saya melayani, belum pernah ada yang bilang, puji Tuhan om di rumah saya ada Tuhan, sekarang kita datang ke rumah ya om ya, kita doa sama-sama, kita bersyukur pada Tuhan yang hadir di rumah saya, kita makan bersama-sama. Belum pernah. Tak heran kita banyak kekurangan. Tak heran orang Kristen banyak kekurangan. Tapi kalau kau bersekutu dengan Tuhan yang bangkit, mustahil nak makan. Tak mungkin nak makan. Saya lanjutkan. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kembali, untuk mengalami perubahan hidup, kuasa yang merubah kehidupan kita, satu hal,
harus memiliki kesungguhan untuk berada di hadirat Tuhan. Gimana caranya? Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 dituliskan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah yang hidup dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Oh saudara, sejak kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus tidak jauh sebetulnya. Dari orang percaya itu Tuhan Yesus tidak jauh. Dia di dalam hati orang percaya, sayangnya diabaikan. Ngerti diabaikan? Diabaikan. Ada di hadirat Tuhan itu kalau ada waktu. Kalau ada waktu kita ada di hadirat Tuhan. Kalau ada waktu di hadirat Tuhan, kalau nggak ada waktu terlalu sibuk, Tuhan mengerti, Tuhan peduli, ya toh? Jadi saya terlalu sibuk hari ini, Tuhan engkau mengerti, engkau peduli, saya langsung tidur aja ya. Kalau terlalu nganggur, juga waktunya bukan buat Tuhan, waktunya buat setan. Siapa di antara kita yang waktu di lockdown kerjanya di rumah aja, ya, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja. Yang kerjanya tiap hari hanya membaca Alkitab. Berapa jam dipakai untuk bersekutu dengan Tuhan, berapa jam duduk di muka TV. Terlalu banyak waktu juga nggak ada waktu untuk Tuhan, terlalu sibuk juga nggak ada waktu untuk Tuhan. Makanya nggak berubah-ubah. Karena itu nggak berubah-ubah. Kita harus punya kesungguhan hati untuk berada di hadapan hadirat Tuhan. Artinya mengadakan waktu, selalu mengadakan waktu untuk Tuhan. Berada di hadiratnya. Karena Tuhan itu tidak jauh. Roh Allah tinggal di dalam kamu. Sebab engkau adalah bait-Nya yang kudus. Sebab engkau adalah bait-Nya yang kudus. Lanjutkan. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dilakukan oleh rasul-rasul ini? Melihat aja gitu. Ya, tapi kemudian malaikat datang. Bilang, sudah dia pergi, kelak dia akan datang kembali. Terus, pergi lakukan apa yang Tuhan katakan kepada kamu. Terus, mereka tidak bubaran pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka tidak bubar pulang ke rumah mereka masing-masing. Dikatakan kemudian, rasul-rasul itu lebih dari 150 orang jumlahnya, ada yang bilang sekitar 200 orang, ya, lebih dari 120 orang yang pasti. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bersekutu bersama-sama. Saudara, saya masuk ke YouTube Studio dulunya. Pada waktu saya lihat ibadah-ibadah online, saya bilang, oh ibadah online bagus juga ya. Di gereja paling-paling yang hadir saya khotbah 150-170 orang, jarang 200 orang. Saya lihat view di YouTube 500 orang, 550 orang. Ya, aduh, saya bilang jangkauan kita lebih besar. Tapi pada waktu saya melihat di YouTube Studio, analisanya, nangis. Sebab apa? Yang melihat itu dalam ibadah yang 1 jam, cuma 7 menit, 8 menit. Ada ibadah yang cuma 2 menit dihadiri orang. Jadi orang keluar, masuk. Di hadapan hadirat siapa coba? Ayo, waktu online siapa di sini yang melihatnya memang sampai akhir? Ngaku, siapa yang melihatnya sampai akhir? Lalu saya sadar, saya lihat di sini, kalau saya lihat, saya suka ngamati memang. Saya tuh suka belajar. Dalam ibadah live streaming gini, itu orang yang naik, yang ikut itu enggak terus naik gini, enggak.
10 turun ke 8, naik lagi ke 15 turun ke 5, naik lagi 25 turun lagi ke 10, mesti gitu. Jadi keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Minggu lalu itu ibadah saya hitung, ya setelah isi ibadah betul hitungan saya 90 view, tapi terakhir ibadah cuma ada 30 orang, yang 60 kemanakah engkau? Yang 30 lainnya itu pun masih tanda tanya, mereka mengikutinya dari awal atau akhir. Itu sebabnya saya paksakan, saya bilang, enggak bisa caranya kayak gini. Jemaat itu harus berkumpul di hadapan hadirat Tuhan. Bersekutu bersama-sama. Bersekutu bersama-sama. Bersekutu bersama-sama. Dalam persekutuan bersama gini, ada hadirat Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, memelihara persekutuan, di mana, slide berikutnya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita berkumpul gini, di lantai bawah ada, di lantai atas ada, bersekutu bersama-sama, ada Tuhan Yesus di sini. Tapi kalau kita mengikuti ibadah, tadi saya bilang mengikuti ibadah, beribadah secara, sorry ya yang beribadah di rumah ya, sorry, jangan tersinggung, tapi ini firman Tuhan, kalau saudara tersinggung sama siapa ya? Ini firman Tuhan memang ya. Ya, jangan tersinggung kalau firman Tuhan disampaikan, sebab saudara tersinggung pada Tuhan. Saya berbicara atas nama Tuhan. Ya, sorry yang pada di rumah. Bukan beribadah tapi nonton TV. Nonton apa namanya itu? Iya. Takutnya begitu. Maka saya undang sebanyak mungkin yang mau, kita ibadah onsite. Kalau perlu 3 kali setiap hari Minggu tidak apa-apa. Karena kita boleh melakukannya. Saudara, di mana ada 2-3 orang sehati, di situ Yesus ada. Dan di mana ada Tuhan Yesus, maka di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada perubahan. Di situ ada kuasa. Iya, kita ini berkumpul di sini mungkin ada 40 orang mungkin ya, 30 orang lebih lah. Saya mulai tadi kok nangis saja kayaknya ya. Mata saya pedih, nggak tahu kenapa. Di sini mungkin ada 30 orang secara fisik yang berkumpul. Tapi dari 30 orang ini, di atas ada 15 orang atau 20 orang juga secara fisik berkumpul. Nah, tapi dari sekian orang ini, yang memang secara rohani sehati, aku nggak tahu. Saya kan cuma melihatnya badannya aja. Tapi mending daripada kalau di rumah saya nggak lihat orangnya. Di sini saya masih lihat badannya, raganya ada, tapi jangan rohnya kemana-mana ya. Bayangkan kuasa Tuhan akan dinyatakan seberapa hebatnya kuasa perubahan yang Allah nyatakan. Kalau orang yang ada ini bukan cuma raganya, tapi rohnya memang sehati. Dan apa? Ya, tak pikir dan ku berkumpul menyembahmu. Salah lagi. Ya. Ya saudara-saudara, mari sehatilah di dalam Tuhan. Itu memampukan kita tetap tekun di dalam doa. Sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung. Ya, pada waktu Rasul-Rasul itu berkumpul di loteng atas Yerusalem 120 orang, situasi dan kondisinya tidak mendukung. Tapi mereka berdoa dan berdoa. Bersama-sama. Saya lanjutkan dengan poin yang ketiga, yang terakhir. Dan mereka memelihara persekutuan mereka itu berkembang sedemikian rupa, makin lama makin sehati, makin lama makin sehati, dan pada suatu saat mereka memang mencapai satu kesehatian yang penuh. Terjadilah sesuatu ledakan kuasa Allah. Terjadi suatu kuasa perubahan yang luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat dan 14 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya tidak ingin membahas yang ini, tapi saya mau membahas yang ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kapan? Pada waktu mereka sehati, berkumpul bersama-sama. Sebab Tuhan Yesus bilang, kalau 2-3 orang sehati,
dalam namaku, aku ada di tengah mereka. Dan sekarang Tuhan Yesus hadir melalui Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan anak-anaknya yang hatinya terbuka untuk Tuhan. Lalu maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Yang saya mau tekankan, maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu. Loh, lihat perbedaannya. Tadinya sembunyi. Kamar terkunci. Tidak wani apa-apa. Tapi sekarang berdiri dengan berani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara. Itu mesti perubahan yang kita alami, harusnya kayak gitu. Ya, kita tuh berubah. Dari orang yang tidak bisa apa-apa. Ya, saya miskin. Ya, saya bodoh. Ya, saya kan janda. Ya, saya kan banyak kan-kannya ya toh. Nah, ya oke lah. Tapi berubah. Karena Tuhan mengendakinya. Dan Tuhan mengendaki. Dan saudara mau. Kalau saudara nggak mau, nggak bisa. Tuhan tidak akan merubah orang yang tidak mau berubah. Melalui perubahan, di hari Pentakosta ada perubahan besar. Itu sebabnya saudara dan saya kenal Tuhan Yesus. Kalau 11 rasul dulu tidak berubah, sampai sekarang kita kafir. Ya, sampai sekarang kita penyembah berhala. Tapi karena 11 rasul itu berubah, maka kita kenal Tuhan Yesus. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Slide berikutnya. Jadi perubahan itu bukan perubahan kalau tidak terjadi suatu perubahan. Ini angel ya. Tapi ya gimana? Namanya berubah, tapi sebetulnya itu bukan berubah. Memang orangnya nggak berubah. Semuanya tetap sama seperti kemarin. Perubahan itu baru menjadi perubahan kalau memang ada buktinya bahwa saya berubah, bahwa saudara berubah. Baru itu namanya perubahan. Perubahan tidak akan terjadi jika hanya sebatas niat atau janji saja. Niat tidak cukup, saudara. Ya, niat tidak cukup. Ya sih, saya sebetulnya sudah niat telepon mulai kapan itu loh, ya sorry itu. Saya niatnya tiap hari nelpon itu, tapi tidak terwujud ya. Percuma toh. Niat tidak ada wujudnya itu percuma. Itu cuma bikin seneng orang yang mendengar mungkin atau bikin gregetan. Ya, perubahan tidak akan terjadi jika hanya sebatas niat atau janji saja. Harus ada komitmen dan tindakan nyata untuk mencapai perubahan. Selama kita tidak bertindak, tidak ada perubahan memang. Rasul-rasul itu menyatakan satu perubahan pada waktu mereka bertindak. Pada waktu mereka bertindak, mereka menghadapi orang banyak yang mengolok-olok mereka. Pada waktu mereka bertindak, menyatakan kemurahan, menyatakan karunia Allah kepada orang-orang yang tidak mengenal karunia Allah pada waktu itu. Petrus dan semua murid lainnya mengalami perubahan dari sifat takut dan pengecut menjadi tidak takut, berani, bersemangat dan berotoritas. Begitu hendaknya semua kita. Begitu hendaknya semua orang Kristen. Ya, jangan bilang kita kecil, kita kan minoritas. Tapi ingat, bersama dengan Allah yang maha besar, maka tidak lagi menjadi minoritas, menjadi maha. Ya kita berada dalam Allah yang maha besar, ya ikut jadi maha besar toh. Ya iya, mestinya gitu, saudara-saudara. Berubahlah. Karena Tuhan memerintahkannya. Kalau saudara mentaati, saudara akan berubah. Dan saudara akan mengalami sendiri kuasa Allah di dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan menyatakan kuasa Allah kepada orang lain. Kalau ada Yesus di rumahmu, pasti ada makanan di rumahmu. Amin. Kalau ini amin ya. Kalau berubah gimana? Amin enggak? Amin ya, ya benar-benar rubah ya. Minggu depan rubah ya, dan terusnya rubah. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ayo kita nyanyikan satu lagu. Haleluya, terima
Saat terindah ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita, ku dipulihkan, ku dipulihkan, dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami, anak-anak-Mu. Ini kami umat tebusan-Mu yang telah Tuhan beli dan Tuhan miliki. Tuhan tolonglah kami. Roh Kudus bekerjalah di dalam kami semuanya. Bikin hati kami menjadi lembut. Bikin hati kami menjadi lembut Tuhan. Engkau memberikan kiranya kepada kami hati yang baru, hati yang lembut, hati yang bersedia mendengar firman dan melakukannya. Hati yang bersedia taat kepada kehendak-Mu, supaya kami ya Tuhan mengikuti kehendak-Mu, berubah agar kami mengenal dengan sungguh kehendak-Mu melalui kami di dalam kehidupan kami, menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Berkati Tuhan, tolong saudara-saudara yang hadir ini, baik yang ada di lantai pertama ini maupun yang ada di lantai kedua. Ulurkan tangan Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka ya Tuhan menjadi baru dan senantiasa diperbarui di dalam Tuhan. Begitu juga buat saudara-saudara yang pada saat ini sedang ada di rumah dan mengikuti ibadah, mengikuti doa ini. Tuhan jamah mereka. Mereka yang beribadah mengikutinya bersama-sama dengan keluarga. Engkau berkata 2-3 orang sehati, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau ada di tengah-tengah mereka saudara-saudara yang di rumah ini. Engkau jamah Tuhan Yesus, jamah Tuhan Roh Kudus. Sehingga ya Tuhan, kehadiran mereka melalui Roh bersama-sama dengan kami dalam satu roh di tempat ini tidak sia-sia. Mereka diubahkan, mereka mau berubah dan karena itu mereka diubahkan di dalam Tuhan. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah. Kiranya ya Tuhan tahun ini
di tengah-tengah kesulitan pandemi dan krisis ekonomi ini, kami justru bertumbuh dengan cepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jemaat ini bertumbuh dengan cepat sebagaimana yang Tuhan kehendaki, menuju kepada kedewasaan penuh, menuju kepada pengenalan yang benar akan Engkau Allah dan Tuhannya. Berkati dan tolong setiap jemaat-Mu ini ya Tuhan. Dan berdoa juga buat saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, ulurkan tangan Tuhan kiranya kepada saudara yang berulang tahun ini. Berkatilah mereka, tolonglah mereka ya Tuhan, dengan satu kehidupan yang penuh ucapan syukur, sebab Engkau yang mengaruniakan kehidupan, Engkau juga memberkatinya dengan limpahnya. Bersyukur ya Tuhan, bersyukur buat semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di tempat ini maupun Pak Heru dan istrinya yang melayani di atas, dan anak-anak yang memimpin pujian di atas. Berkat-Mu kiranya ada atas mereka ya Tuhan. Berkat-Mu ada atas kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan, tolonglah supaya kami sungguh-sungguh melayani-Mu dengan segenap hati, sungguh-sungguh melayani-Mu dengan kasih di dalam persekutuan yang benar dengan Engkau. Terima kasih banyak. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahannya, baik secara langsung maupun ditransfer di rekening-rekening gereja untuk persembahan bagi keperluan gereja, atau untuk pembangunan, atau untuk misi, atau untuk anak sekolah minggu. Tuhan, kiranya semua Tuhan berkati sebagai satu benih yang ditabur bagi pekerjaan Tuhan yang berbuah-buah di tempat ini, sebagai satu benih yang ditabur untuk mereka sendiri tuai dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Engkau menjamah saudara yang sakit, menyembuhkannya, memberikan penghiburan dan damai sejahtera di dalam penderitaannya. Mereka merasakan, mereka mengalami Engkau hadir ikut menderita bersama dengan mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, dan mengangkat mereka di dalam kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih banyak Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, dan kiranya ya Tuhan ibadah ini berkelanjutan dalam kehidupan setiap saudara-saudara yang mengikutinya, baik di sini secara onsite di lantai 1, lantai 2, maupun secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Ibadah ini berkelanjutan karena hatinya terbuka untuk Engkau, hatinya terbuka untuk berubah di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, berkati akan semua anak-anak-Mu, berkati dengan limpahnya. Terima kasih banyak Tuhan. Dan mari saudara-saudara sekalian terima berkat dari Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat serta perlindungan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus sendiri menghadapkan wajahnya kepada saudara. Tuhan Yesus Kristus menyinarkan wajahnya atas saudara, sehingga saudara dipenuhi dengan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah, dan damai sejahtera-Nya mengawali kehidupan saudara. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdiri sama-sama. Saudara kasih onsite maupun online, Tuhan memberkati saudara.